Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Masruro Al-Asadi, mahasiswa PPG, Guru Akidah Akhlak periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan NIM 250-220-11312, mengajar di MTS Darul Qudwah. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali untuk menunaikan tugas mencari ilmu. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat-syafaatnya kelak di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk hari ini materinya adalah tentang akhlak terpuji, ya. Mengenai apa akhlak terpuji untuk diri sendiri, yaitu subtemanya adalah pentingnya berilmu. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau cek dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Siapa? Tidak ada, berarti hadir semua ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk mengapa tentang pentingnya berilmu. Ya, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari bab tentang pentingnya berilmu. Yang pertama adalah memahami makna berilmu. Yang kedua, meneladani sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamalkan sebagai bagian dari akhlak seorang muslim. Pengertian berilmu. Berilmu artinya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar. Dalam Islam, ilmu sangat mulia. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat
Muslim. Sekarang pentingnya berilmu. Ilmu menerangi kehidupan seperti cahaya di tengah kegelapan. Dengan ilmu, seorang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Orang berilmu dihormati oleh Allah dan manusia. Masya Allah. Terima kasih. Untuk tugas hari ini adalah kita menggunakan model demonstrasi ya. Jadi yang pertama kali adalah mengenai skala sikap ya. Nanti orang yang berilmu memiliki sifat yang jelas tidak sama dengan orang bodoh. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Oke, yang kedua, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setuju apa tidak? Setuju. Nomor 3, hidup ini akan dikotori oleh orang yang tidak tahu, tetapi ia merasa tahu. Setuju apa tidak setuju? Oke. Ciri-ciri pekerja keras adalah tidak bermalas-malasan atau suka menunda-nunda pekerjaan. Oke. Nomor 5, sifat kreatif perlu dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan banyak uang. Setuju apa tidak setuju kira-kira? Oke. Yang keenam, berlatih membuat barang-barang kerajinan merupakan contoh cara-cara membiasakan diri bersifat produktif. Setuju. Sifat inovatif sama dengan sifat kreatif, tidak perlu ada dalam diri kita. Tidak setuju. 8, sifat produktif pasti memerlukan dana yang besar. Melalui bakat dan minat, sifat kreatif, produktif, dan inovatif dapat dikembangkan. Berilmu dan kerja keras hanya wajib dilakukan oleh orang yang suka saja. Oke, alhamdulillah. Siapa yang jawabannya benar semua? Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, untuk menyajikan cerita fenomena. Siapa yang bisa? Nomor 1. Ya. Saya Maila, perwakilan dari kelompok, akan menjelaskan cerita atau fenomena dan dampak positif dari berilmu. Yang pertama, cerita atau fenomena yang berandai. Ahli memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu. Ia tidak hanya menghabiskan waktu di ladang, tetapi juga gemar membaca buku-buku dan artikel tentang teknologi pertanian, serta mengikuti pelatihan online mengenai teknik menanam tanaman dan sistem irigasi yang lebih efisien. Dampak positif dari berilmu adalah 1. Peningkatan kesejahteraan, 2. Kemandirian dan inovasi lokal, 3. Penguatan komunitas, dan 4. Menyebarkan manfaat. Oke, aplaus buat Mbak Mela. Terima kasih Mbak Mela. Selanjutnya, siapa yang mau menyambung ceritanya? Ya, silakan. Perkenalkan namanya dulu, cantik. Saya perwakilan dari kelompok bernama Jessica.
Oke. Aplaus buat Mbak siapa ya? Mbak Dea. Terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya. Ya, silakan Mbak. Masya Allah, jawabannya luar biasa ya. Aplaus buat Mbak Sahrani. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Cian. Yuk, kasih aplausnya. Nah, kira-kira udah cukup apa ada yang mau nambahin lagi? Udah cukup ya? Oke. Selanjutnya adalah kita akan berdiskusi ya, sesuai kelompoknya masing-masing mengenai mengapa manusia perlu berilmu. Tadi kan Ibu udah dijelaskan di depan ya, jadi silakan gunakan HP untuk mencari jawaban itu ya. Nanti kalau sudah selesai silakan disimpulkan dan disampaikan. Oke, silakan. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai. Yang sudah siap silakan disampaikan. Nomor 1. Silakan perkenalkan. Ya, nomor 1 silakan. Nomor 1. Mengapa manusia perlu berilmu? Seberapa penting orang berilmu? Ya, silakan. Manusia perlu berilmu untuk bisa mengenali, mengawal, dan menguasai alam semesta serta dunia, menghadapi tantangan hidup dan menciptakan peradaban yang lebih baik. Ya, terima kasih Mas Surur, kasih aplaus. Ya. Topik yang kedua, apakah kita juga perlu kerja keras dan mengapa? Siapa yang berani? Ya, silakan. Oke, terima kasih aplaus. Oke. Yang ketiga, bagaimana cermin orang yang memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif? Siapa yang mau jawab? Silakan Mbak Dea. Ciri-ciri orang kreatif memiliki daya imajinasi tinggi, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, menerima kritik dan masukan, mencoba hal baru. Ciri-ciri orang produktif disiplin, mempunyai etos kerja tinggi, fokus pada hasil. Ciri-ciri orang inovatif berpikir visioner, keinginan untuk terus belajar, mewujudkan ide yang menyempurnakan, menerima perubahan. Oke, terima kasih ya, kasih aplaus. Sekarang sampailah kita kepada refleksi ya. Yang pertama ya, saya yakin bila saya rajin belajar saya akan pandai. Ya atau tidak? Ya. Sip. Oke, yang kedua,
Saya yakin bila saya pandai, masa depan saya akan cerah. Oke. Saya meyakini bila saya belajar dengan keras, hasilnya akan sia-sia dan membuang waktu saja. Tidak. Saya meyakini bahwa orang yang belajar dengan sungguh-sungguh sangat tidak disukai Allah. Saya sangat yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu pengetahuan. Oke. Saya yakin orang yang kreatif akan sukses. Saya meyakini kunci sukses adalah disiplin. Saya yakin orang yang kreatif akan tidak disukai orang lain. Saya yakin orang yang produktif akan sangat membantu orang-orang di sekitarnya dalam pekerjaan. Saya yakin perilaku produktif akan disukai Allah daripada orang pemalas. Sampailah kita kepada uji kompetensi. Siapa ya? Siapa yang siap menjawab? Tuh. Siapkan. Nomor 1. Bagaimanakah pentingnya berilmu? Ya, Mas, silakan, Mas Surur. Berilmu sangat penting karena dapat mengangkat penyakit seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk cara pandang yang bijak, memungkinkan pemahaman yang benar tentang agama dan kehidupan, menjadi menjadi bentuk untuk berbuat baik. bentuk untuk berbuat kebaikan Iya. kemaslahatan, serta merupakan warisan mulia dari para nabi yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Oke, terima kasih Mas Surur. Yang kedua, apa maksud orang-orang yang tahu dan ia tahu bahwa dirinya tahu? Itu pendapatnya Imam Ghazali. Apa pendapatnya Imam Ghazali? Ya, silakan. Menurut Imam Ghazali, yaitu seorang yang berilmu, sadar akan pengetahuannya, bijak menggunakannya untuk kebaikan diri dan orang lain, serta bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih Mas. Yang ketiga, surat Al-Mujadalah beserta artinya, siapa yang bisa menuliskannya? Ya, coba Bu Guru lihat tulisannya seperti apa. Masya Allah, silakan dibaca Mbak. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan Allah mengetahui apa yang kamu rasakan. Ya, terima kasih. Shadaqallahul azim. Oke, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan bekerja keras? Ya. Kita diajarkan bekerja keras untuk mencapai Iya. Yang dimaksud bekerja keras adalah upaya gigih dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau mencapai tujuan dengan menggunakan seluruh kemampuan, tekad, dan dedikasi, serta tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Oke, sip. Terima kasih Mbak. Kemudian selanjutnya, mengapa kita dianjurkan bekerja keras? Ya. kita diajarkan bekerja keras untuk mencapai tujuan, membentuk pribadi yang kuat dan mandiri, mendapatkan bekal masa depan, serta memperoleh penghidupan yang benar dan layak. Oke, terima kasih. Sekarang tentang ayat tentang perintah kreatif
kreatif, produktif, dan inovatif. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Siapa yang bisa? Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Terus cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif. Caranya gimana? Silakan, Mbak. Membuka pikiran terhadap ide-ide baru, mengamati hal-hal di sekitar, mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Mencatat ide-ide yang muncul, beristirahat dan menyegarkan pikiran, bergaul dengan orang-orang kreatif. Oke, Masya Allah. Bagaimana perilaku orang yang produktif? Perilaku orang yang produktif selanjutnya. 1. Fokus. 2. Pandai mengelola waktu dan energi. 3. Memiliki tujuan yang jelas. Oke. Mengapa manusia sebaiknya kreatif? Ya. Solusi inovatif mengembangkan diri, daya tahan mental, dan meningkatkan produktivitas, kemajuan pribadi, dan kerapian sosial, kolaborasi yang lebih baik, ketahanan terhadap perubahan, kesempatan untuk berekspresi. Sudah? Oke. Bagaimana ciri-ciri orang yang inovatif? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Mbak. 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Berpikir kreatif dan imajinatif. 3. Berani mengambil resiko. 4. Suka perubahan. 5. Berorientasi pada solusi. Oke, terima kasih. Berapa tadi soalnya? Alhamdulillah bisa dijawab semua ya. Masya Allah. Lanjut ke tugas produk atau proyek, yaitu mengenai kejadian di sekitar kita ya. Coba siapa yang bisa menceritakan? Ya, silakan, Mbak. Ada keterangan kejadian Oke, kasih aplaus. Ya, siapa lagi? Ya, silakan, Mbak. dari tanggal kejadian Kamis 9 Oktober 2025. Perilaku kreatif. Keterangan memiliki kemampuan untuk berpikir dan menciptakan ide baru yang dilakukan atau belum banyak digunakan. Contoh, mengubah barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat. Misalnya, botol plastik menjadi pot. Menciptakan produk unik di bidang kuliner. Manfaat, mampu mencari solusi atas hambatan atau masalah dengan cara baru. Memberikan kontribusi pada membangun produk atau layanan baru. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Oke, lanjut yang ketiga. Ada enggak? Yang ketiga. Ya, silakan, Mas. tekun tinggi dan tidak mudah putus asa dalam berusaha untuk memenuhi tujuan. Ya, Contohnya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas. ya, Menghargai waktu. ya, Terus berusaha untuk menghadapi kesulitan. ya, Manfaatnya membuka peluang kesuksesan. ya. Membangun mental yang kuat dan tangguh. Juga mewujudkan kemandirian. Oke, terima kasih Mas Surut. Tetap kasih aplaus. Yang nomor 4. Ada enggak? Ya, Mas apa ya? Ya. Keterangan berilmu berarti memiliki pengetahuan dan keilmuan untuk terus belajar serta memperluas wawasan. Contohnya, rajin membaca buku, mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta selalu ingin mempelajari hal-hal baru. Manfaatnya, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan diri, membuat seorang melek dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, yang terakhir. Ya. Ya, silakan. Dari
Sudah? Iya, udah. Kasih aplaus. Alhamdulillah, belajar kita sudah kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita bersambung ke lain hari. Semoga ilmu yang Ibu tadi sampaikan bisa diterima, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan yang pokok adalah bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.